Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Fika Sintia, NPMA 1D0190031. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Biologi di Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan menyajikan materi tentang bunga majemuk berbatas. Langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian bunga majemuk berbatas. Apa sih bunga majemuk berbatas itu? Jadi, bunga majemuk berbatas adalah bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya selalu ditutupi dengan satu bunga. Jadi, ibu tangkainya mempunyai pertumbuhan yang terbatas. Nah, ibu tangkai ini dapat pula bercabang-cabang, dan cabang-cabang tadi seperti ibu tangkainya juga selalu mendukung suatu bunga pada ujungnya. Nah, pada bunga majemuk berbatas ini, bunga yang mekar dahulu ialah bunga yang berada di tengah-tengah. Jadi, jika dilihat dari atas, itu sumbunya terlebih dahulu yang mekar. Jika dilihat dari atas, maka susunannya seperti dari tengah ke pinggir. Selanjutnya ada tipe mekar bunga dari letaknya. Jadi ada 3 tipe bunga berdasarkan letak mekar bunga terlebih dahulu. Yang pertama ada akropetal. Jadi dikatakan akropetal yaitu apabila mekarnya bunga yang paling ujung atau terminal diikuti dengan mekar bunga dari bawah ke atas. Ini contohnya seperti yang kita lihat bahwa pada ibu tangkai ibu tangkai bunga ini, dia mekar bunganya dari bawah lalu disusul ke atas. Kemudian yang kedua ada basipetal. Nah, apabila mekar bunganya dari atas ke bawah, Kemudian yang ketiga yaitu divergen, yaitu apabila mekar bunganya dari tengah-tengah ibu tangkai daun kemudian baru menyebar ke seluruh ibu tangkai. Jadi dia dari tengah-tengah dulu. Kalau yang tadi dari bawah, ini dari atas. Kalau yang ini dari tengah-tengah. Selanjutnya ada sifat-sifat percabangan. Selain memiliki tipe percabangan, bunga majemuk berbatas juga memiliki sifat-sifat percabangan. Yang pertama ada monokasia. Dikatakan monokasia yaitu apabila jika ibu tangkainya hanya mempunyai satu cabang, kemudian kadang juga 2 cabang, tetapi tidak pernah berhadapan dan yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Cabang-cabang yang besar selanjutnya seperti ibu tangkai, setiap kali dia akan mengeluarkan percabangan lagi. Jadi ini ibu tangkainya, dia melakukan 1 atau 2 percabangan, kemudian ada 1 cabang yang lebih besar, nanti dia akan melakukan percabangan kembali seperti si ibu tangkai itu tadi. Kemudian yang kedua ada dikasial. Dikatakan dikasial jika dari ibu tangkainya keluar 2 cabang yang berhadapan dan saling bersamaan. Nah, bisa dilihat ini contoh bunga yang memiliki percabangan dikasial. Jadi ini ibu tangkainya. Nah, dari ibu tangkai ini ada 2 cabang. Ini 2 cabangnya yang saling berhadapan dan sama, makanya dia disebut dengan dikasial. Kemudian yang ketiga ada pleukasial. Jika dari ibu tangkai keluar lebih dari 1 cabang pada suatu tempat yang sama tingginya. Nah, jika gambarnya jelas, ini terlihat bahwa dari ibu tangkainya yang di sini jalurnya seharusnya itu seperti dilihat ada beberapa percabangan yang tumbuh di sana, makanya disebut dengan pleukasial. Selanjutnya ada golongan-golongan bunga majemuk. Setelah kita membahas tentang tipe-tipe dan percabangannya, jadi kita sekarang membahas tentang golongan bunga majemuk. Nah, golongan majemuk itu ada yang pertama anak payung menggarpu atau dikasium. Dari dikatakan dikasium yaitu apabila ada ujung ibu tangkai yang terdapat 1 bunga, kemudian di bawahnya terdapat 2 cabang yang sama panjangnya, masing-masing mendukung 1 bunga pada ujungnya. Jadi ini satu bunga pokok yang terdapat bunga mekar. Nah, kemudian di bawahnya ada 2 cabang yang sama panjangnya. Nah, di ujung cabang 2 ini ada 1 bunga yang akan tumbuh juga. Kemudian yang kedua ada bunga tangga atau bunga bercabang seling. Seperti namanya, yaitu bunga majemuk ini ibu tangkainya bercabang, tetapi setiap kali melakukan percabangan dia bergilir hanya 1 arah saja, ke kiri atau ke kanan.
dan bergantian. Jika dari kiri dia percabangan selanjutnya dia akan mengarah ke kanan dan bergantian seperti itu, sehingga disebut juga dengan selang-seling. Nah, selanjutnya ada bunga sekrup atau bostrik. Jadi, bunga sekrup ini jika ibu tangkainya bercabang-cabang, tetapi setiap kali melakukan percabangan hampir sama seperti bunga selang-seling tadi, dia satu ke kiri atau ke kanan, kemudian cabangnya berturut-turut membentuk sudut 90 derajat sehingga seperti sekrup atau spiral. Bisa dilihat ini contoh bunga yang melakukan percabangan bostrik. Kemudian selanjutnya ada bunga sabit atau drepanium. Dikatakan drepanium yaitu apabila seperti bunga sekrup tetapi semua percabangannya terletak pada suatu bidang sehingga bunga seluruhnya menampakkan bentuk seperti sabit. Terdapat pada tumbuhan suku Guncaceae. Jadi ini ketika dia melakukan percabangan dia terdapat pada satu titik saja, makanya dia disebut dengan bunga sabit. Kemudian ada bunga kipas atau ripidium maksud saya. Jadi jika bunganya bercabang selang-seling tetapi semua percabangannya terletak pada satu bidang saja. Jadi ini satu bidang percabangannya. Kemudian yang tidak sama panjang, ada yang lebih panjang, ada juga yang lebih pendek. Nah, sehingga semua bunga pada bunga majemuk itu terdapat pada tempat yang sama tingginya. Baiklah, itu saja materi dari saya tentang bunga majemuk berbatas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.